Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam. Pembelajaran ini saya sampaikan melalui YouTube agar kalian semua dapat belajar kapan saja, di mana saja, tanpa dibatasi ruang dan waktu. Oke, marilah sekarang kita memasuki pembelajaran instrumentasi refraksi dengan pokok bahasan word for dot atau 4 titik dari Power. Untuk mempersingkat waktu, mari kita segera mulai aja. Saudara-saudara sekalian, word for dot atau 4 titik dari Power itu seperti lihat gambar di bawah ini. Jadi pertama kali diperkenalkan oleh Claude Ward pada tahun 1903. Fungsi alat ini adalah untuk menguji penglihatan binikuler seseorang. Apakah orang tersebut memiliki penglihatan binikuler yang normal atau abnormal? Sebagaimana disampaikan oleh para ahli, bahwa seseorang dinyatakan memiliki penglihatan binikuler yang normal bila otaknya satu, mampu menerima 2 impuls saraf dari 2 bayangan objek yang berasal dari retina kanan dan kiri secara serempak. Dan otaknya juga mampu menggabungkan 2 sensasi penglihatan yang terbentuk di korteks visual kanan dan kiri menjadi satu penglihatan binokuler yang tunggal. Itulah prinsip dari penglihatan binokuler. Untuk memahami tentang pembelajaran hari ini, kita perlu masuki ranah teori. Ya, silakan. Ketika seseorang melihat satu objek dengan 2 mata, maka cahaya dari objek akan masuk ke dalam bola mata dan dibiaskan oleh media refrakta tepat pada retina. Ini masalah yang normal ya. Pada masing-masing retina akan terbentuk bayangan objek yang posisinya terbalik dengan posisi objek aslinya, sebagaimana yang terlihat pada gambar di samping ini. Kemudian sel-sel reseptor retina akan mengubah bayangan objek yang ada di masing-masing retina menjadi impuls saraf dan meneruskannya ke otak melalui jalur peringatan. Anda bisa lihat gambar di samping ini, yang jalur peringatan itu yang keluar dari bola mata terus masuk otak itu ya. Anda bisa lihat di sana. Impuls saraf yang berasal dari mata kanan akan diubah menjadi sensasi penglihatan dan jatuh pada visual korteks sebelah kiri. Impuls saraf yang berasal dari mata kiri akan diubah menjadi sensasi penglihatan dan jatuh pada visual korteks sebelah kanan. Jadi menyilang ya. Jadi yang impuls saraf dari mata kiri akan jatuh di otak sebelah kanan, yang impuls saraf dari mata kanan akan menyilang dan jatuh di otak sebelah kiri. Kemampuan otak untuk menerima 2 impuls saraf dari 2 bayangan objek yang berasal dari retina kanan dan kiri secara serempak disebut sebagai persepsi simultan. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya otak akan menggabungkan 2 sensasi penglihatan yang ada di korteks visual kanan dan kiri menjadi sensasi penglihatan binikuler yang tunggal. Kemampuan otak untuk menggabungkan 2 sensasi penglihatan yang terbentuk di korteks visual kanan dan kiri menjadi satu sensasi penglihatan binikuler yang tunggal disebut sebagai sensorifosi. Coba perhatikan animasi berikut ini. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya apa itu yang dimaksud dengan word for dot? Word for dot adalah sebuah kotak yang di dalamnya ada lampu. Pada permukaan depan kotak terdapat 4 lubang yang masing-masing diberi filter merah, hijau, dan putih, seperti terlihat pada gambar
sebelah kiri ini ya. Jadi ada merah, hijaunya 2, putihnya 1. Itulah word per word. Penggunaan word per word perlu ditambah dengan peralatan lain. Misalnya red filter dan green filter. Biasanya komponen itu ada dalam training set. Atau Anda juga dapat menggunakan kacamata air hijau seperti pada gambar sebelah kiri bawah itu, ya. Tapi di training sudah ada red filter dan green filter. Sekarang kita memasuki ranah SOP-nya, yaitu standar operasional prosedur. Pertama, pasang teraframe. Kemudian pasang lensa koreksi untuk penglihatan jauhnya. Misalnya dia penderita hipermetropia, lensa koreksinya untuk penglihatan jauhnya dipasang. Baru kemudian filter merah dan hijau dipasang. Pada gambar ini, filter merah ada di sebelah kanan, filter hijau ada di sebelah kiri. Misalnya dibalik juga boleh. Artinya filter merah di kiri, filter hijau di kanan. Ini contohnya untuk penderita miopia. Setelah trial frame dipasang, kemudian pasang lensa koreksinya untuk penglihatan jauhnya. Misalnya ini ukurannya berapa? -1 ya. Baru kemudian filter merah dan hijau dipasang. Pada gambar ini filter merah di sebelah kanan, filter hijau sebelah kiri. Misalnya dibalik juga boleh ya, tadi sudah dikatakan. Artinya filter merah di kiri dan filter hijau di kanan. Tapi misalnya pasien yang Anda hadapi itu adalah penderita emetropia, artinya matanya normal ya, tidak min, tidak plus, tidak silinder ya. Setelah trial frame dipasang, kemudian langsung pasang filter merah dan filter hijau. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita akan melihat bagaimana tanda-tanda penglihatan bintang putih yang normal ya. Oke, lihat slide berikut ini. Sekarang, marilah kita kenali tanda-tanda penglihatan binokuler yang normal. Kayak apa sih penglihatan binokuler yang normal itu? Setelah filter merah dan hijau terpasang pada trial frame, penderita diminta untuk melihat ke arah word per dot. Kemudian pemeriksa menanyakan kepada penderita, ini terlihat berapa titik, Pak? Jika pasien menyatakan melihat 4 titik, itu tandanya penglihatan binokulernya normal. Mari sekarang kita melihat rasionalisasinya. Perhatikan gambar sebelah kiri. Ketika pasien tersebut melihat word per dot, filter merah dan hijau terpasang di depan bola matanya, maka bayangan objek yang terbentuk di retina kiri hanya 2 titik merah. Sedangkan warna hijau diserap oleh filter merah dan warna putih ditransmisikan menjadi warna merah. Sebaliknya, bayangan objek yang terbentuk di retina mata kanan hanya 3 titik hijau. Karena warna merah diserap oleh filter hijau, 2 warna hijau dan warna putih ditransmisikan menjadi warna hijau. Selanjutnya, sel-sel reseptor retina kanan dan kiri akan mengubah bayangan objek menjadi impuls saraf dan meneruskannya ke otak melalui jarum penglihatan. Impuls saraf dari mata kiri akan sampai ke otak di visual korteks sebelah kanan dan impuls saraf mata kanan akan sampai di visual korteks sebelah kiri. Kemudian otak akan menggabungkan 2 sensasi penglihatan yang ada di visual korteks kanan dan kiri menjadi 1 penglihatan binokuler yang tunggal. Tetapi yang dilihat oleh pasien adalah 1 warna merah, 2 warna hijau, dan 1 warna kuning. Dalam ini warna kuning merupakan kolaborasi antara warna merah dan hijau. Itulah hasil uji
dengan Watford dot pada penderita dengan penglihatan binokuler yang normal. Dia melihat 4 titik. Sekarang marilah kita kenali penglihatan binokuler abnormal. Seseorang dinyatakan memiliki penglihatan binokuler abnormal bila dari hasil uji dengan Watford dot hanya melihat 2 titik, 3 titik, atau 5 titik. Mari kita ikuti slide berikutnya. Setelah filter merah dan hijau terpasang pada trail frame, penderita diminta untuk melihat ke arah Watford dot. Kemudian pemeriksa menanyakan kepada penderita, ini terlihat berapa titik, Pak? Jika pasien menyatakan melihat 2 titik, itu tandanya penglihatan binokulernya abnormal. Mari sekarang kita melihat rasionalisasinya. Perhatikan gambar sebelah kiri. Ketika pasien tersebut melihat Watford dot, filter merah dan hijau terpasang di depan bola matanya, maka bayangan optik yang terbentuk di retina kiri hanya 2 titik merah. Sedangkan warna hijau diserap oleh filter merah dan warna putih ditransmisikan menjadi warna merah. Sebaliknya, bayangan objek yang terbentuk di retina mata kanan hanya 3 titik hijau karena warna merah diserap oleh filter hijau, 2 warna hijau dan warna putih ditransmisikan menjadi warna hijau. Selanjutnya, sel-sel reseptor retina kiri akan mengubah bayangan objek menjadi impuls saraf dan meneruskannya ke visual cortex sebelah kanan. Sedangkan sel-sel reseptor mata kanan tidak mengubah bayangan objek menjadi impuls saraf. Pada umumnya, hal itu terjadi karena mata kanannya sudah disupresi oleh otak sebagai akibat ambliopia atau mata malas. Sehingga yang terlihat oleh pasien hanya 2 titik. Itulah gambaran dari penglihatan binokuler abnormal karena telah terjadi supresi pada mata kanan sebagai akibat ambliopia. Setelah filter merah dan hijau terpasang pada trail frame, penderita diminta untuk melihat ke arah Watford dot. Kemudian pemeriksa menanyakan kepada penderita, ini terlihat berapa titik, Pak? Jika pasien menyatakan melihat 3 titik, itu tandanya penglihatan binokulernya abnormal. Mari sekarang kita melihat rasionalisasinya. Perhatikan gambar sebelah kiri. Ketika pasien tersebut melihat Watford dot dan filter merah dan hijau terpasang di depan bola matanya, maka bayangan objek yang terbentuk di retina kiri hanya 2 titik merah. Sedangkan warna hijau diserap oleh filter merah dan warna putih ditransmisikan menjadi warna merah. Sebaliknya, bayangan objek yang terbentuk di retina mata kanan hanya 3 titik hijau karena warna merah diserap oleh filter hijau. 2 warna hijau dan warna putih ditransmisikan menjadi warna hijau. Selanjutnya, sel-sel reseptor retina mata kanan akan mengubah bayangan objek menjadi impuls saraf dan meneruskannya ke visual cortex sebelah kiri. Sedangkan sel-sel reseptor mata kiri tidak mengubah bayangan objek menjadi impuls saraf. Pada umumnya, hal itu terjadi karena mata kirinya sudah disupresi oleh otak sebagai akibat ambliopia atau mata malas. Sehingga yang terlihat oleh pasien hanya 3 titik. Itulah gambaran dari penglihatan binokuler abnormal karena telah terjadi supresi pada mata kiri sebagai akibat ambliopia. Setelah filter merah dan hijau terpasang pada trail frame, penderita diminta untuk melihat ke arah Watford dot.
Kemudian pemeriksa menanyakan kepada penderita, ini terlihat berapa titik, Pak? Jika pasien menyatakan melihat 5 titik, itu tandanya penglihatan binokulernya abnormal. Mari sekarang kita melihat rasionalisasinya. Perhatikan gambar sebelah kiri. Ketika pasien tersebut melihat dot-dot, filter merah dan hijau terpasang di depan bola matanya. Maka bayangan objek yang terbentuk di retina kiri hanya 2 titik merah. Sedangkan warna hijau diserap oleh filter merah dan warna putih ditransmisikan menjadi warna merah. Sebaliknya, bayangan objek yang terbentuk di retina mata kanan hanya 3 titik hijau karena warna merah diserap oleh filter hijau dan 2 warna hijau dan putih ditransmisikan menjadi warna hijau. Selanjutnya, sel-sel reseptor retina kanan dan kiri akan mengubah bayangan objek menjadi impuls saraf dan meneruskan ke otak melalui jalur penglihatan atau visual pathway. Impuls saraf dari mata kiri akan sampai ke korteks visual sebelah kanan, dan impuls saraf dari mata kanan akan sampai di visual korteks sebelah kiri. Kemudian otak akan menggabungkan 2 sensasi penglihatan yang ada di visual korteks kanan dan kiri menjadi 1 penglihatan binokuler yang tunggal. Tetapi yang dilihat oleh pasien adalah 5 titik yang terdiri dari 2 titik merah dan 3 titik hijau. Artinya otak telah gagal melakukan fusi sebagai akibat dari strabismus manifest. Itulah gambaran dari penglihatan binokular abnormal karena telah terjadi diplopia atau melihat ganda sebagai akibat dari strabismus manifest. Jadi pada awal-awal terjadinya strabismus manifest, orang akan melihat ganda. Saudara-saudara sekalian, itulah pembelajaran hari ini tentang 4 titik dari Pak Watt. Silakan dipelajari, disimak, dan diskusikan dengan teman-temannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya ya.